Menikahi Hot Om. Bab 078. Lagi-lagi Widya memberikan kode Mahesa untuk mengangguk. Dan Mahesa pun mengeraskan rahangnya kuat. Ia bisa menolak semua permintaan tidak masuk akal dari keluarganya. Tapi terhadap putrinya yang sekarat ini, Papa pasti jagain semua yang Cila sayang. Mahesa masih tetap tidak bisa memberikan jawaban yang eksplisit. Entah kenapa tetap saja bertentangan dengan dirinya. Cila sudah harus cukup puas dengan jawaban dari sang ayah. Cila percaya sama Papa. Untuk beberapa saat momen kesedihan itu bisa dirasakan semua orang. Sebelum Bagas datang membawa keceriaan. Adik kecil, kamu tadi masih kalah loh main gunting batu kertas sama Kak Bagas. Mau lanjut main nggak? Sungguh, sedari tadi juga ada di sana. La tidak suka suasana menyedihkan seperti ini. Bahkan ia tidak rela melihat perempuan yang berdiri di ambang pintu itu diam-diam meneteskan air matanya. Cila tersenyum semringah. Atensinya berhasil dialihkan. Tapi coklatnya masih ada nggak? Bagas langsung mengangkat telapak tangannya ke udara. Memamerkan banyak bungkusan coklat di sana. Masih banyak, dong. Ayo main. Bagas pun duduk di ujung ranjang Cila. Di dekat kaki adik sepupunya itu. Yuk. Cila yang sedari tadi rebah setengah duduk pun langsung melepaskan pegangan tangan Jingga dan Mahesa setelah mengecup punggung tangan mereka masing-masing. Yuk. Cila pun bersiap hendak mengayunkan tangannya untuk bertanding dengan Bagas. Namun tidak sadar ekor matanya menangkap seseorang yang sedari tadi berdiri di ambang pintu kamar rawatnya. Buna, sini, ucap Cila bersemangat. Kok Buna jauh-jauhan berdirinya di sana? Ayo ikut main. Widya tergeragap. Mau tidak mau melangkap maju menuju ranjang Cila. Iya, sayang. Buna cuma mau mampir sebentar lihat kondisi Cila. Gimana sekarang keadaannya? Cila tersenyum. Udah mendingan, Buna. Tadi kepala Cila sempat sakit banget, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Sakitnya udah hilang soalnya Pak Dokter udah kasih obat. Widya tersenyum, mengusap kepala Cila dengan gemas. Syukurlah kalau memang gitu, sayang. Buna mau ikut main. Hadiahnya coklat. Yuk, seru loh Buna main sama Kak Bagas. Widya meneguk ludahnya susah payah. Melirik ke arah Bagas. Walau terakhir kali lelaki itu sudah bersikap benar padanya, tapi tetap saja ia masih merasa ragu untuk berinteraksi secara langsung. Enggak, sayang. Buna mau pamit pulang. Cila sehat-sehat, ya. Maaf Buna cuma bisa mampir sebentar. Tia, Buna. Hati-hati. Buna sama siapa? Sejenak Widya tertegun. Ia bahkan bingung hendak pulang dengan siapa. Tapi zaman sekarang sudah canggih, bisa dipesan hanya melalui ponsel pintar. Buna pulang pakai taksi online, Cila. Barusan Buna pesen. Mendengarnya Mahesa langsung bereaksi. Tentu saja dia tidak akan mengizinkan. Papa yang akan antar Buna pulang, sayang. Udah hampir gelap. Bahaya kalau perempuan pakai taksi online sendirian. Nanti papa kesini lagi. Ya, kening Cila mengernyit dalam. Kenapa harus papa yang anterin Buna pulang? Bukannya. Enggak, sayang. Widya langsung panik. Papa kamu pasti cuma nawarin aja. Buna nggak sama papa kamu, kok. Taksinya pasti udah nungguin di depan. Ya udah, Buna pulang ya, sayang. Widya mengusap rambut dan pipi Cila untuk sesaat. Mbak, Mas, Widya pamit dulu. Iya, Bun. Hati-hati. Makasih banyak pengertian kamu. Iya, Mbak. Sama-sama. Mahesa sudah akan beranjak dari kursinya. Tapi Cila langsung menggenggam tangan sang ayah. Papa mau kemana? Tahan Widya. Jangan pergi, Pak. Mahesa meneguk ludahnya susah payah. Ingin mengejar sang istri tapi tidak kuasa melangkah. Cil, gimana kalau Kak Bagas anterin Buna dulu? Takutnya kalau sopir taksi online-nya nakal,
akan bahaya. Cila langsung mengangguk mendengar ide Bagas. Iya, Kak. Tolong jagain Bu Naya. Oke, sip. Sejenak Bagas menatap sepasang mata Mahesa. Seolah mengatakan pada pamannya itu ia akan menjaga istrinya. Dan tidak akan berbuat macam-macam padanya. Tapi tetap saja perasaan Mahesa tidak nyaman. Bagas pun pergi. Lagi, Mahesa sudah hendak melangkah pergi lagi. Namun lagi-lagi langkahnya tertahan saat melihat Cila malah terbatuk dan mengeluarkan darah. Jangan pergi, Pak. Please. Plus. Seandainya Mahesa mau berkorban untuk Cila. Seandainya dia setuju untuk rujuk sekali lagi sama Jingga buat selamatin anaknya. Di luar ruang rawatan Cila, Gunadia dan Mama Indah sedang mengobrol di kursi panjang yang ada di lorong area privat tersebut. Nggak akan mudah, Pak. Papa tahu Mahesa selalu teguh sama keputusannya. Dia pasti akan mencari cara lain untuk menyelamatkan anaknya. Gunadia menghela napas berat. Entah sampai kapan kita bisa mengharapkan Widya segera hamil. Seperti jauh dari angan. Mereka bahkan udah berbulan-bulan program. Kalau berhasil hamil pun, belum tentu cocok. Yang paling benar adalah saudara sekandung seayah dan ibu yang bisa jadi pendonor. Cuma Jingga jalan satu-satunya. Akan makin makan waktu kalau nunggu Widya hamil. Coba lihat kondisi cucu kita tadi, Ma. Terdengar kejam ucapan Papa Gunadia, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Mereka memang harus segera mendapatkan donor itu dengan segera. Menunggu pendonor, memang seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tidak semudah mendapatkan donor darah yang cocok. Mama Indah pun sama dilemanya. Semuanya tampak jadi serba salah. Mengambil salah satu jalan, maka akan melukai yang lainnya, mengambil jalan lain, maka nyawa cucu mereka taruhannya, semuanya terasa buntu tidak ada jalan. Bahkan sampai detik ini belum ada laporan donor yang cocok. Imbalan sebanyak apapun terasa percuma ditawarkan jika hasilnya tidak ada. Mama juga pusing, Pak. Mama masih nggak habis pikir dengan tindakan Papa terdahulu. Kenapa Papa tega sama Jingga? Sekarang sudah ada Widya. Tentu Mahesa akan berpikir lain. Ingat, Pak. Widya yang bisa bikin Mahesa hidup lagi. Sekarang dia harus menghadapi fakta yang begitu berat. Ini nggak adil untuk mereka semua, Pak. Gunadia meraup wajahnya frustasi. Papa tahu, Ma. Tapi Papa juga seorang ayah yang tentu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Mahesa putra kita satu-satunya. Tapi nyatanya apa, Pak? Tindakan Papa malah bikin situasi jadi rumit seperti sekarang. Ada di posisi Mahesa pasti sulit. Kayak apa perasaannya setelah tahu kalau selama ini hidupnya menderita. Lalu gimana Widya? Ya Allah, Pak. Mama pusing banget. Gunadia merasakan perasaan bersalah yang teramat besar. Terutama untuk kondisi sang cucu. Ia membiayai Jingga dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi nyatanya perempuan itu malah pergi. Sudah ada upayanya mencari, tapi Jingga seperti sengaja menyuidiaikan dirinya. Sekarang cuma Mahesa sendiri yang bisa menetapkan bagaimana akan menyelamatkan anaknya. Kalau dia punya pikiran panjang, maka dia akan pertimbangkan cara itu dengan Jingga. Kalau tidak, artinya Cila. Mungkin gak terlalu menjadi prioritas bagi dia. Dia terlalu menjaga perasaan Widya sampai mengabaikan perasaan anaknya sendiri. Widya memang sama sekali gak bersalah dalam hal ini, tapi andai dia tidak sulit hamil mungkin bisa saja jadi opsi. Tapi nyatanya dia susah. Apa mungkin benar yang dikatakan oleh orang-orang kalau dia itu mandul? Nyatanya Jingga langsung hamil waktu nikah sama Mahesa. Diam-diam, tangan Widya terkepal erat mendengar obrolan mertuanya. Ulu hatinya langsung terasa sakit. Nyeri bukan main. Di belakangnya, ada Laivia dan Bagas yang juga mendengarkan obrolan kakek dan nenek mereka. Sungguh, dua orang itu langsung mencoba untuk menguatkan Widya.
Bagas yang spontan mencengkeram pundaknya. Laivia yang otomatis menggenggam tangannya. Bun, ucap Laivia. Ia khawatir akan perasaan Widya yang pasti akan terluka. Gue nggak apa-apa, Liv. Tenang aja. Perempuan cantik itu langsung bergerak menuju kedua orang tua Mahesa itu untuk berpamitan. Pa, Ma. Widya pamit dulu. Baik Mama Indah dan Gunadia terperanjat kaget, khawatir jika menanti mereka mendengar semua percakapan itu. Bun. Semakin frustasi Gunadia. Maafkan Papa. Papa tidak bermaksud. Nggak apa-apa, Pa. Kondisinya memang sangat genting. Widya ngerti. Papa sama Mama nggak usah khawatirin Widya. Widya langsung meraih tangan Gunadia dan Mama Indah bergantian untuk ia salimi. La berpamitan. Untuk pulang. Biar Papa antar, Bun. Widya langsung menggeleng. Nggak usah, Pa. Widya pakai taksi online aja. Papa sama Mama pasti akan dibutuhkan di sini. Widya bisa sendiri. Bagas yang akan antar, yang. Laivia juga, yang. Ya, sudah. Kalian berdua antar Widya, ya. Mama Indah kemudian meraih tubuh Widya untuk ia peluk. Maafin Mama, sayang. Maafin Papa. Air mata Widya menetes. Mama sama Papa nggak punya salah sama Widya. Nggak perlu minta maaf, Ma. Mama Indah mengurai pelukannya. Menatap wajah menantunya yang sudah basah. Perempuan itu mengusap wajah menantunya tersebut. Mama tahu kamu hancur. Mama minta maaf atas keadaan ini. Maafin. Mama, sayang. Widya menggeleng. Enggak, Ma. Mama nggak salah atas situasi ini. Semua sudah jalannya seperti ini. Mama Indah membelai rambut Widya. Menyelipkan anak rambutnya ke belakang telinga. Apapun yang kamu dengar tadi, tolong maafkan Mama sama Papa. Kami berdua nggak bermaksud untuk bicara seperti itu. Widya mengangguk. Enggak, Ma. Widya bahkan nggak dengar apa-apa. Mama jangan khawatir, Widya pamit. Ya, Ma. Widya harus belajar. Ujian akhir sebentar lagi. Iya, sayang. Mama Indah kemudian mengecup kening Widya, dan Widya pun menyalimi tangan lembut. Itu. Widya pulang, Pa. Widya meraih tangan Gunadia, menyalimi tangan mertuanya itu. Kontan saja tangan ayah kandung Mahesa itu terjulur mengusap kepala Widya saat gadis itu menunduk mencium tangannya. Maafikan Papa, Bun. Embu mengangkat kepalanya. Berusaha tersenyum sebaik mungkin. Nggak ada yang perlu dimaafkan, Pa. Widya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widya pun membawa langkahnya pergi. Tidak lama kepergian perempuan itu, Dr. Franz dan satu staf perawatnya memasuki ruangan Cila kembali. Ya, Mahesa memanggil bantuan melalui bel pasien terkait Cila yang kembali mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Cit, duh, Mama telepon lagi. Dia minta gue jemput Papa di bandara. Laivia yang tadinya ingin ikut mengantar Widya sepertinya harus mengurungkan niatnya. Ibunya menyuruhnya untuk menjemput sang ayah di bandara. Ya, dalam satu pecan, ayah kandungnya itu bisa bepergian ke berbagai negara karena urusan bisnisnya. Ya udah, kamu jemput aja Papa kamu. Biar Mas Bagas yang antar Widya. Laivia langsung memicingkan matanya. Mas jangan macem-macemin Widya, iya. Bagas berdecak. Enggak lah, Vi. Jangan suzon kamu. Harus banget soalnya. Soalnya Mas Bagas kan. Hush. Hush. Bagas mendorong punggung Laivia agar sepupunya itu segera pergi. Buruan pergi. Mas nggak akan apa-apain Widya. Kamu bisa percaya sama Mas. Beneran? Ya. Seru Laivia yang akhirnya melangkah pergi. Macem-macem Mas bisa dibikin keripik sama Om Mahesa. Bagas memutar bola matanya malas. Iya, tahu. Bun, gue pergi ya. Hati-hati, Vi.
Tinggallah berdua Widya dan Bagas di sana. Berdiri di depan lobi rumah sakit untuk sejenak. Kemau tunggu di sini, Mas ambil mobil dulu. Widya menghela napasnya. Nggak usah, Mas. Widya bisa sendiri aja. Makasih bantuannya. Bagas kontan berdecak. Udah, kamu tunggu di sini, Mas mau ambil mobil dulu, atau Mas bakal telepon Om Mahesa kalau kamu nekat pulang sendirian. Iya, udah. Widya tunggu. Good. Tidak lama setelahnya, mobil Bagas berhenti tepat di sisi Widya. Lelaki itu langsung membuka kaca mobil sebelah perempuan itu. Ayo naik, ucap Bagas. Widya pun membuka pintu mobil mantan kekasihnya tersebut dan duduk di sebelah lelaki itu. Tidak lama setelah itu, mobil pun bergerak pergi. Meninggalkan area rumah sakit dan turun ke jalan raya. Sepanjang jalan, Widya hanya terdiam 1000 bahasa. Tidak ada sepatah kata apapun yang keluar dari mulutnya. Lidahnya terlalu keluh. Matanya pun menatap kosong ke arah jalanan. Kalau mau nangis, nangis aja, Bun. Jangan ditahan. Widya mengulas senyuman tipisnya. Tertunduk sebab air matanya benar-benar merebak. Buat apa aku nangis, Mas? Kamu nggak usah bohong ke diri kamu sendiri kalau lagi sedih. Ungkapkan aja biar lega. Kadang, kita butuh seseorang buat lepasin semuanya. Nangis aja, biar Mas temenin kamu. Widya hanya diam saja. Pada akhirnya ia memang meneteskan air matanya. Mau ke pantai. Malam-malam begini biasanya sepi. Kamu bisa teriak sepuasnya di sana. Widya mengangguk. Dadanya memang sesak bukan main. Ia butuh pelampiasan. Kalau Mas nggak keberatan. Tentu nggak, Bun. Dengan senang hati. Bagas pun melajukan mobilnya ke arah pantai. Lelaki itu fokus dengan kemudi dan jalanan yang ia lalui. Ia tidak ingin mengganggu Widya yang sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Hening, tidak ada yang bersuara di antara mereka berdua. Namun isi kepala Bagas mendorong mulutnya untuk berbicara. Maaf atas luka yang pernah aku tore untuk kamu saat itu, Bun. Widya masih diam saja. Rautnya masih datar memandangi jalanan yang tidak terlalu ramai. Maaf karena sudah menjadi deretan dari trauma kamu. Dan saat itulah air mata Widya mulai menitik. Sakit sekali jika mengingat semuanya. Dari ayahnya. Bagas cinta pertamanya. Lalu Mahesa yang kini diam-diam menorel luka paling dalam di hatinya. Anggap aku seperti kakak kamu sendiri. Kamu bisa ceritakan apapun padaku. Dulu sekali, ia pernah melakukan itu pada Bagas. Walau tidak sampai mendalam, ia sering bersandar pada pria ini jika hatinya merasa letih. Namun pada akhirnya fakta menamparnya untuk tetap kuat berdiri di kakinya sendiri. Beberapa menit berada di jalan, akhirnya mobil Bagas terparkir sempurna di parking area setelah melakukan pembayaran tiket masuk. Ayo, ajak Bagas membukakan pintu untuk Widya. Perempuan itu linglung sampai tidak sadar jika mereka sudah sampai di area pantai. Iya, Mas. Dua orang yang pernah menjalin kasih dulu itu pun langsung melangkah ke arena bibir pantai. Bagas mencari titik yang tidak terlalu ramai orang. Di sini aja gimana? Widya menganggukkan kepalanya. Langsung duduk di atas pasir diikuti dengan Bagas yang juga duduk di sebelahnya. Perempuan itu mendongakkan wajahnya, menarik napasnya dalam-dalam dengan mata yang terpejam. Ia berusaha mengisi semua bagian paru-parunya dengan udara sebanyak mungkin dan mengembuskannya secara perlahan. Berusaha keras untuk hilangkan sesak itu tapi nyatanya, sesuatu yang menjejal di hatinya itu tetap menghimpitnya. Kamu bisa teriak aja, Bun, saran Bagas. Itu lebih baik daripada kamu mencoba untuk bernapas dengan teratur. Metode apapun tetap saja tidak akan benar-benar membantu sebelum kamu melepaskan beban itu. Widya meneteskan air matanya lagi. Mas nggak akan ilfil sama Widya, kan? Bagas terkekeh.
Menyentuh kepala Widya dan mengusaunya seperti dulu. Widya menoleh menerima tindakan Bagas tersebut. Untuk sesaat mata mereka berdua saling bertatapan. Tangan Bagas seketika menggantung di udara. "Sorry. Mas nggak bermaksud untuk. Mas yang akan jadi saksi," Widya teriak kayak orang gila malam ini. Potong Widya memangkas kecanggungan Bagas. "Mas bisa jaga rahasia, kan?" Bagas mengulas senyum. "Tentu. Sana, G." Widya pun berdiri dari duduknya. Melangkah maju ke depan, membiarkan rambutnya berkibas di nembus angin. Kakinya pun ia biarkan menyentuh air pantai yang berombak.